Baik, kita mulai Bapak Ibu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersemuka kembali di kegiatan kita di program pendidikan guru penggerak untuk Kabupaten Pacitan, khususnya di kelas 239. Kita sapa dulu Bu Rumi. Tadi ya kontak-kontakan dengan Bu Rumi. Terima kasih sudah diberi informasi. Tadi saya tanya nomor HP Pak pengawas ya. Iya, oke. Ada sesuatu yang saya agendakan dengan beliau kaitan dengan akreditasi. Yang saya hormati juga Pak Edi Haryanto, ya, pengajar praktek yang selalu setia menemani kita sekalian. Mari kita buka kegiatan siang hari ini dengan agar ya kegiatan kita siang sampai nanti kurang lebih 1,5 jam, ya, dan nanti kita akan melakukan kegiatan yang insya Allah menyenangkan, membahagiakan gitu ya, praktek coaching ya, supaya nanti kita dapat berkahnya. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Samotireng. Gerumpul. Oke, gerumpul. Baik, Bapak Ibu teman-teman, supaya waktu kita efektif, karena kita kemarin sudah berlatih dan saya tidak membuka slide presentasi, saya hanya ingin menunjukkan rubrik yang nanti mudah-mudahan bisa menjadi acuan Bapak Ibu juga ketika nanti berlatih dan mungkin mengingatkan juga ya. Jadi di ruang kolaborasi untuk sesi 2 ini kita akan praktek bersama dengan rekan kita di satu kelompok untuk melakukan saling bertukar sebagai coach dan coachee. Kemudian nanti Bapak Ibu harus melaporkan gitu ya hasil prakteknya. Nah, terkait dengan ini nanti insya Allah akan saya rekamkan gitu supaya Bapak Ibu tidak terlalu beban sinyal di sana. Nah, jadi saya rekamkan, kemudian nanti malam paling ya, biasanya kalau kalau rekaman itu nggak bisa langsung. Nah, nanti teknisnya begini, saya akan merekam mulai dari menit pertama, artinya nanti rekaman itu isinya memang berdua. Jadi posisi nanti kalau misalnya Bu Mul menjadi coach, nanti Bu Naning jadi coachee, kemudian kan langsung ganti kan, tuker ya nanti. Nah, itu dalam satu rekaman yang sama, dalam satu link yang sama. Jadi nanti Bapak Ibu menggunakan satu link untuk diunggah ya masing-masing gitu ya. Gitu, intinya seperti itu. Nah, kemudian di dalam kita berpraktek untuk melakukan coaching ini ada kriteria penilaian yang Bapak Ibu perlu perhatikan juga. Yang pertama nanti kalau di pelaksanaan coaching tidak perlu tergesa-gesa ya, seperti kemarin yang kita coba ya. Jadi tidak perlu tergesa-gesa kita membuat pertanyaan baru sebelum betul-betul apa yang disampaikan oleh coachee kita itu sudah bisa kita analisa gitu ya. Yang mendengar aktif itu seperti itu. Nah, juga kita tidak kita hindari ya, diupayakan ya, ini mungkin bisa menjadi catatan kita, tidak melakukan judgement ya. Judgement itu artinya kita seolah-olah melakukan apa istilahnya judgement itu apa ya? Menghakimi. Iya, menghakimi gitu. Misalnya, mengapa itu Anda lakukan, misalnya seperti itu kan seolah-olah menghakimi ya. Maka kalimat yang lebih baik barangkali apa yang menyebabkan itu terjadi, ya itu akan lebih smooth gitu ya, lebih halus gitu.
kemudian tidak berasumsi-asumsi, apalagi yang negatif gitu ya. Nah, walaupun nanti misalnya terjadi guyon-guyon, maka guyonnya juga harus hati-hati, ya tetap mengarah pada bagaimana kita menggali supaya si coach ini mendapatkan solusi dari apa yang akan dia lakukan ya. Kemudian juga pertanyaan ini yang paling sering terjadi, upayakan tidak memberikan pertanyaan yang tertutup ya. Jadi kalau misalnya 1-2 kali mungkin normal ya, mungkin ya, karena ada beberapa kali memang kadang-kadang kita terpaksa harus pertanyaan tertutup kan misalnya, tapi mungkin tidak dalam rangka yang coachingnya itu sendiri. Nah, untuk yang coachingnya itu diupayakan yang sifatnya adalah terbuka gitu ya. Terbukanya juga pun kita kalau memang di topik, subtopik atau pembahasan yang sebelumnya memang sudah selesai, kita mau ganti pertanyaan misalnya, ya kita harus sampaikan dulu, oke ya, kita ganti pertanyaan misalnya seperti itu, walaupun tidak diucapkan ya. Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan diupayakan yang berbobot. Dalam arti berbobot itu bukan yang sesuatu yang tinggi-tinggi, tetapi betul-betul mencermati apa yang disampaikan oleh coach kita itu, kita giring supaya nanti itulah yang akan menjadi kekuatan beliaunya gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya dia sendiri merasa punya kekuatan gitu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang berikutnya adalah memberdayakan coach ya. Jadi ketika dalam merancang apa yang harus dilakukan, rencana-rencana aksinya, nah, kita upayakan keluar dari coach itu sendiri, idenya dari mereka, gagasannya juga dari beliaunya gitu ya. Jadi tidak kita yang menggurui, tidak kita yang memberikan arahan, tidak kita yang mendrive, tapi betul-betul kita dengan cara kita bertanya, insya Allah kita upayakan supaya beliaunya yang menemukan jawabannya. Ini adalah kriteria penilaian untuk nilai yang tertinggi, maksudnya nilai maksimum gitu ya. Tapi insya Allah karena kita juga walaupun ini sudah praktek pun mungkin baru pertama kali ya Bapak Ibu ya, kita melakukan betul-betul coaching dalam arti yang sesungguhnya. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan, tetapi kita juga belum nyadar bahwa itu adalah proses coaching. Nah, kita coba sekarang dengan alur Tirta ini, kita betul-betul konsisten dengan alur yang ada. Jadi kita ikuti apa yang ada di sini. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan Tirta, monggo nanti kita punya banyak sekali Bapak Ibu ya kalau untuk coaching itu ya. Kalau yang terakhir saya belajar coaching itu kita pakai kartu ya, jadi pakai flashcard gitu, itu mengganti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita buntu dengan apa yang harus kita tanyakan, kita ganti pakai sebuah kartu. Ternyata efektif juga, walaupun saya juga masih tetap belajar sama semuanya tetap belajar. Baik, itu yang ingin saya sampaikan supaya waktu kita efektif. Nanti Bapak Ibu bisa mengatur di dalam kelompoknya, ya tidak harus formal-formal banget dalam pengaturan. Yang jelas di sini saya betul-betul hanya memantau dan merekam saja ya. Saya tidak akan masuk ke dalam kelompok Bapak Ibu. Nanti monggo diatur, kasih jeda gitu ya. Enggak kasih tanda lah pokoknya, gantian apa gimana gitu ya. Oke, saya kira itu mungkin sedikit aja penjelasan dari saya supaya Bapak Ibu lebih efektif nanti di dalam kelas. Ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum ke breakout room? Sudah. Oke ya. Jadi ini kita tidak merekam ya Pak ya. Nanti saya bantu merekamkan. Ini sudah saya siapkan. Saya khawatir kalau jenengan juga merekam beban laptopnya, memorinya ya, terus ditambah beban koneksinya gitu. Pengalaman memang di angkatan sebelumnya saya coba minta untuk merekam, kecuali Bapak Ibu merekam dengan HP, jadi di luar dari aktivitas laptop kita. Nah, itu mungkin masih memungkinkan gitu ya. Cuma juga nanti ketika direkam di luar laptop ya, menggunakan gadget yang terpisah, nanti
pengirimannya, nah itu akan menjadi berat juga loh ya. Kalau menurut saya. Jadi kalau dengan Google Meet kan Bapak Ibu cukup mengirim linknya saja. Nah gitu. Insya Allah nanti malam saya kirimkan linknya. Oke, itu kira-kira ya. Oke, siap semuanya? Siap. Ya, nanti monggo setelah ini silakan melalui LMS bisa masuk ke roomnya masing-masing. Terus nanti 30 menit. Jadi kira-kira ya sampai jam berapa ya? Kalau sekarang jam setengah. Sebentar. Jam 2 ya? Jam 2. Oke, jam 2 kurang 5 menit 10 menit gitu nanti kita kembali ke main room. Oke, semangat semuanya. Semangat. Semut ireng. Oke, saya tak sembunyi dulu. Terima kasih. Silakan ke breakout room masing-masing. Ini kita mulai dari Rian. Saya sebagai Noporian ini, coach sih. Jenengan atas code berarti keluarian ya nih. Oke, siap. Tapi ini kalau bacakan dulu untuk kasus saya itu seperti kemarin, ada seorang siswa yang pada awalnya adalah siswa yang rajin dan berprestasi. Akan tetapi akhir-akhir ini siswa tersebut mengalami hal di mana siswa tersebut sering terlambat datang ke sekolah, dan ketika diajar di kelas, anak tersebut terlihat kurang termotivasi dan kurang memperhatikan apa yang bisa saya sampaikan. Saya atau guru merasa prihatin terhadap apa yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian saya buat skenario dengan alur beta, Pak. Ini saya nanti menjadikan jenengan sebagai code-nya. Bisa dimulai nggih? Bisa ketemu. Santai mawon. Iya. Assalamualaikum Pak Wi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Tri. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Tapi sesawangane kok tradisi pun tidak sesuai dengan biasanya. Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikiran jenengan atau gimana ini? Oh ya, lain dengan hari-hari biasanya. Pak Wi. Ya mohon maaf. Ini sebenarnya ini saya punya masalah terkait dengan siswa saya yang bernama Iwan, Pak. Gimana dengan Iwan, Pak? Ini Iwan itu ya kalau di kelas itu kok tidak seperti biasanya, Pak. Oh gini Pak, tidak seperti biasanya ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu seandainya dengan juga keberatan. Ini tadi sebetulnya saya juga sudah selesai mengajar, jadi setelah waktu longgar ini, waktu singkat ini kita ngobrol-ngobrol, mungkin nggak terkait dengan masalah Iwan, persilahkan. Untuk saya longgar ini Pak Tri. Iya Pak. Ya sebenarnya saya merasa prihatin aja dengan kondisi anak tersebut, Pak. Ya si Iwan itu tadi. Ya saya ingin pendapat Bapak bagaimana menangani anak seperti ini, Pak Mendy. Oke, Pak. Iya,
mudah-mudahan bahwa dengan sharing ini nanti saya bisa sedikit membantu mengurai permasalahan pandemi ini. Kalau memang silahkan dengan uraikan bagaimana sih masalah yang dihadapi, masalah yang berkaitan dengan hewan tersebut, apakah hewan menghadapi permasalahan di sekolah ini atau berkaitan dengan teman-temannya atau dengan keluarganya di rumah sehingga terbawa sampai sekolah. Oke, iya Pak. Begini Pak, siswa saya yang bernama Iwan itu awalnya sebenarnya anak yang sangat rajin dan pintar Pak. Akan tetapi akhir ini kok menjadi anak yang sering terlambat Pak. Kemudian kalau di kelas itu dia sering tidak memperhatikan, dan saya amati dia sering menyendiri Pak. Padahal anak ini kemarin itu sangat bersemangat sekali mengikuti pelajaran saya. Bahkan Iwan ini saya jadikan tutor bagi teman-teman yang lain Pak ini. Gitu. Ya pokoknya lain lah Pak dari biasanya. Oke. Oh, ini tadi terjeda. Oh, jadi seperti itu ya ceritanya. Jadi iya, Pak. Seorang anak yang namanya Iwan, karena terjadi demotivasi mungkin ya, saya simpulkan seperti itu. Jadi anak tersebut tidak seperti itu lagi. Oke Pak Tri, saya paham. Oke Pak Tri, kira-kira untuk saat ini kita ngobrol tentang Iwan ya Pak. Itu ya Pak. Ada nggak target yang akan dengan peroleh, akan dengan dapatkan dari obrolan kita ini Pak? Iya Pak Wi. Dari saya pengen berbagi dengan Pak Dwi, dan semoga nanti saya mendapatkan ide-ide agar saya dapat ini Pak, mengembalikan Iwan pada kondisi sebelumnya Pak. Jadi di mana dia kembali bersemangat, kemudian bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan menjadi siswa yang berprestasi lah, seperti itu. Ya memang saya sangat sedih sekali Pak. Saya bercerita seperti ini, sebenarnya saya sangat sedih Pak melihat kondisi Iwan ini Pak. Intinya bagaimana caranya supaya Iwan itu bisa termotivasi untuk kembali bersemangat lagi dalam mengerti pembelajaran sekolah. Begitu ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Sekarang kalau menurut Pak Tri sendiri, kira-kira apa yang membuat Iwan menjadi kurang bersemangat atau kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran akhir-akhir ini? Dari pengamatan saya ada beberapa penyebab sih Pak yang membuat Iwan kurang bersemangat atau kurang termotivasi dalam belajarnya. Ya mungkin yang pertama ini dia ada masalah dalam keluarga Pak. Kemudian mungkin dia ada masalah dengan teman-temannya, atau mungkin dia kurang nyaman dengan saya Pak ini Pak. Ya mungkin pembelajaran saya atau
bagaimana yang ada pada diri saya ini kurang pas dengan dia. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau dari Pak Tri sendiri, kira-kira ada hambatan apa saja yang menjadikan dalam membimbing Iwan menjadi demotivasi seperti itu, dan juga kira-kira untuk mengembalikan Iwan menjadi seorang anak yang semangat mengikuti pembelajaran, hambatannya apa saja yang Pak lihat? Kalau yang saya alami, yang sudah saya coba kemarin itu, saya merasa Iwan itu sulit untuk diajak komunikasi, Pak. Jadi dia terkesan tertutup, kemudian ketika saya bertanya tentang permasalahannya, dia ya gimana ya, tidak mau mengaku lah, tidak mau bercerita ke saya, Pak. Itu identifikasi dari Pak itu ya. Iya. Itu kalau misalkan untuk identifikasi seperti itu, seandainya di rank dengan bilangan angka antara katakanlah 1 sampai 10, Pak. Jadi sikap Iwan sesuai dengan identifikasi Bapak tersebut, kira-kira berada pada level berapa, Pak? Kalau saya hitung kondisi Iwan yang sebelumnya dari skala 100 atau level 10 itu sebelumnya ya, ini Iwan memiliki level 10, Pak. Tapi untuk sekarang ini Iwan itu berada di level 4. Jadi ya gimana ya, jadi penurunannya itu jauh sekali, Pak. Dan ya dilihat dari kedatangannya itu, dia sering terlambat, kemudian ya kadang tidak masuk gitu. Kemudian kalau di kelas juga ya itu tidak, ya seakan tidak memperhatikan lah, cuek gitu, kalau diajar, dan tidak aktif lah. Dan nilainya juga di bawah KKM gitu loh, Pak, ulangan. Beda dengan kondisi sebelumnya, itu sebaliknya, Pak. Sangat disayangkan sekali ya, karena dari tadinya level 10 atau 100 turun menjadi level 4. Kalau saya lihat itu memang penurunan yang sangat besar. Iya. Rumah itu sangat bagus. Terus selanjutnya, Pak, sekarang pada posisi level 4. Kemudian Pak Tri mengharapkan nanti motivasi Iwan untuk semangat belajar lagi itu level berapa setelah nanti ada misalkan? Ya, saya sebagai guru tentu menghendaki Iwan itu menjadi siswa yang terbaik tentunya, terutama dia bisa menembus ke level 10 atau 100% gitu, atau menjadi siswa yang pandai, dan setidaknya lah dia kembali ke keadaan sebelumnya, di mana dia seorang murid yang rajin, tidak pernah terlambat, kemudian di kelas juga dia siswa yang aktif dalam mengerjakan tugas, aktif dalam membantu teman-temannya, seperti itu, Pak. Sekali kalau punya harapan bisa mengembalikan kondisi Iwan ke kondisi sebelumnya, semangat, motivasi untuk sekolah. Iya, Pak. Jadi kalau mendengar cerita Bapak, apa yang ingin Bapak, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan untuk Iwan agar nanti bisa kembali
seperti harapan Bapak, katakanlah mencapai level 10 atau 100 10. Iya. untuk melakukan pendidikan. Kira-kira apa yang akan dilakukan guru Iwan? Ya, di sini tentu saya ini Pak, yang pertama ini saya akan memulai bahwa saya akan terus memotivasi Iwan ya di minggu-minggu ini Pak. Kemudian saya akan istilahnya minta tolong lah, bantuan ke mana lah. Kemudian saya akan langsung berdialog lagi dengan Iwan, gimana Iwan masalahnya, bagaimana, kemudian apa ya, ya makanya saya sharing dengan Pak Dwi ini ingin mencari dukungan lah, apa yang akan saya lakukan agar saya bisa membuat Iwan itu lebih nyaman dengan kondisinya sekarang Pak. Oke Pak Tri, jadi sebagai rekan kita juga memang berkolaborasi untuk memulihkan kondisi anak-anak untuk semangat belajar. Terlebih ini Iwan yang memang levelnya dalam range 10 itu 10 jadi praktis menjadi soal. Kalau melihat hal yang Pak Tri tadi, kira-kira kapan Pak Tri akan melaksanakan action untuk mulai memotivasi Iwan Pak? Kebetulan ya untuk minggu ini saya ada jam Pak, di hari Kamis itu akan saya gunakan untuk ini Pak, kembali bertanya atau mendekati Iwan Pak. Ini ya semoga saja lah ada hasilnya. Ini nanti saya akan coba untuk berdialog agar semua masalah ini bisa teratasi dengan baik Pak. Jangan sampai ini berlarut-larut, karena sayang sekali anak seperti Iwan ini kalau dibiarkan. Ya, mohon bantuan Pak ya, untuk menyelesaikan ini. Oke Pak, berarti ya. Oke, saya nanti ya sedikit akan mencoba ikut membantu. Mungkin Pak Tri ada yang lain, kira-kira saya ini yang membantu kita sekarang sharing. Apakah menurut Pak Tri pihak-pihak lain yang nantinya akan diminta bantuan untuk bersama-sama Ya, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Iwan ini, sehingga Iwan nanti bisa kembali semangat menjadi pembelajar. Ya, untuk saat ini ya kebetulan saya sendiri ya, ini nanti kebetulan ini saya sendiri. Halo Pak Wi, putus nih. Halo, tempat terputus. Nggih. Untuk saat ini sementara hanya saya yang istilahnya membantu Iwan untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi untuk nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan walinya Pak, wali kelasnya Iwan ini.
Kemudian juga saya ingin berkomunikasi dengan bimbingan konseling, Kak. Siapa tahu nanti dengan peran mereka, dengan bantuan mereka, itu saya bisa memotivasi kembali Iwan untuk lebih baik, Pak, lebih aktif, kemudian ya bisa meningkatkan prestasinya, setidaknya ya seperti sebelumnya itu loh. Ya karena kemarin sebenarnya Iwan itu ranking 1, Pak, itu. Kemarin ranking 1, semester 1 itu dia ranking 1, Pak. Ya semoga saja ini bisa saya kembalikan, Pak, ke kondisi sebelumnya itu. Ya. Gitu. Oke Pak Tri, mudah-mudahan apa yang menjadikan harapan Pak Tri, apa yang menjadi harapan Pak Tri terkait kasus Iwan ini setelah kita sharing dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan Pak, apa yang disampaikan tadi, hukum kita ngobrol-ngobrol seperti ini untuk memberikan kita. Jadi bisa membantu sedikit supaya kalian bisa termotivasi kembali untuk mengikuti pembelajaran. Ini apa yang sudah disampaikan dan bisa melaksanakan kapan mau mulai juga semuanya sudah akan kita semua dan menjadi siswa yang kembali aktif dan rajin dalam pembelajaran. Ya Petri, mohon maaf ini karena saya juga tidak bisa berlama-lama pada saat ini dan itu juga tempat itu dengan kepala sekolah karena harus tempat itu saya mau menghadapi Bapak dan untuk masalah dan jadi mohon maaf insya Allah selain waktu bisa dilanjutkan lagi ngobrol kita Pak. Siapa? Saya Pak Wi, terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Saya sangat senang sekali untuk hari ini bisa bincang-bincang berbagai masalah dengan Pak Dwi ya. Dan semoga masalah Iwan nanti bisa saya selesaikan dengan baik, Pak, tanpa ada ya crash antara saya dengan Iwan atau bukan dengan keluarganya. Mohon doanya Pak Dwi, semoga saya berhasil dan semoga Iwan menjadi anak yang pintar kembali Pak Dwi. Terima kasih waktunya Pak Dwi. Amin, amin, amin. Ya, sama-sama Pak Dwi. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu teman-teman, aplaus dulu untuk kita semua. Oke, dah. Alhamdulillah. Artinya secara kebutuhan untuk tugas kita insya Allah sudah terlaksana. Saya belum bisa memberikan komentar secara utuh ya, tetapi intinya tadi saya melihat beberapa hal yang mungkin juga akan bisa menjadi pembelajaran untuk saya terutama. Jadi secara durasi ya, secara durasi waktu tadi sebetulnya sisanya cukup banyak ya. Yang terakhir tadi yang kelihatannya bisa full sebetulnya Bu Yanud dan Bu Dede, jadi betul-betul sekitar 30 menitan ya tadi ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Sebetulnya tidak ada satu istilahnya satu proses coaching itu yang diberikan waktu tertentu. Bisa jadi memang dalam waktu cepat bisa selesai kan juga nggak ada masalah. Yang penting cuma ini memang kebetulan di latihan praktek ini kita memang diajak untuk mengelola, bisa mengembangkan gitu ya. Tapi it's okay, semuanya luar biasa. Mungkin nanti kita akan melihat di demonstrasi kontekstual ya, yang lebih betul-betul kontekstual. Barangkali sebagai review sedikit, nanti Bapak Ibu bisa masing-masing memberikan refleksi ya, bisa melalui LMS itu bisa saling mengomentari. Tapi dari saya mungkin secara ini
review. Sebetulnya Bapak Ibu tidak harus formal ya. Tidak harus formal banget ya. Tadi kalau saya lihat beberapa kelihatannya jadi kaku gitu ya. Ya udah pakai bahasa kita ini, bahasa gaul kita aja, nggak apa-apa gitu sehari-hari. Jadi lost doll gitu. Sekali kaku. Iya, jadi kesannya memang kita tidak berada di satu zona yang seolah-olah kita menjadi konseling ya, seolah-olah gitu. Jadi kalau konseling itu memang kecenderungannya sebetulnya formal, tapi walaupun sebetulnya konselornya juga berusaha gitu ya, berusaha untuk menjadi lebih enjoy, bisa lebih menikmati dialog kita, pembicaraan kita. Oke, ini mungkin nanti bisa diambil rekamannya, kemudian dievaluasi bersama-sama. Nah, nanti bisa digunakan sebagai bekal nanti ketika kita melakukan demonstrasi kontekstual. Mudah-mudahan nanti di demonstrasi kontekstual bisa jauh lebih mengembangkan, memanfaatkan waktu yang ada sampai betul-betul TA-nya itu keluar dari koji ya. Jadi kita memang betul-betul menggiring. Makanya seandainya memungkinkan nanti memang di demonstrasi kontekstual itu topiknya kalau bisa udah tidak sama lagi Bapak Ibu ya. Dan memang diharapkan di demonstrasi kontekstual itu topiknya terkait dengan supervisi akademik, berarti ada permasalahan di dalam proses pembelajaran kita, itu yang nanti akan kita coaching ke teman kita gitu ya. Nah, untuk demonstrasi kontekstual saya sedikit memberikan penjelasan karena di LMS itu kan memang kita diminta untuk dalam satu kelompok itu 3 orang ya Bapak Ibu ya. Nah, sampun dipirsa nih. Iya. Atau sebentar saya coba share screen sebentar. Mana tadi ya? Oke, sebentar saya bukakan untuk demonstrasi kontekstual sekalian ya, biar nanti walaupun nanti tetap saya tulis di grup WA. Mana ya, sebentar. Demonstrasi kontekstual, oke. Saya share sebentar. Nah, jadi secara pengelompokan gitu ya, itu kan gini, ini ada saya besarkan juga. Nah, jadi kalau ada tiga orang dalam satu kelompok, berarti nanti ini CGP1, CGP2, CGP3. Jadi yang formasi pertama itu CGP1 menjadi pengamat, CGP2 jadi coach, CGP3 jadi koji ya. Nanti tukeran gitu ya. Intinya kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi masing-masing mempunyai pengalaman belajar menjadi coach dan terutama pengamat. Ya, gitu ya. Pengamat di sini adalah bertugas nanti yang mengunggah video rekamannya. Jadi pengamat sekaligus merekam mungkin, terus hasil rekamannya itu kan berarti yang sedang tampil adalah CGP2 dan CGP3 gitu kan ya. Nah, ini yang nanti diunggah oleh CGP1. Jadi yang diunggah adalah posisi Bapak Ibu sebagai pengamat, bukan pas sebagai koji ya. Ini ketentuan dari BPGP kemarin seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kalau yang 3 orang gitu kan ya. Ini yang 3 orang. Nah, karena di sini kebetulan kita ini bersepuluh, berarti kan ada 3, satunya lagi 4. Gitu kan ya. Nah, berarti nanti hampir sama. Cuma di sini saya belum membuat gambarnya. Sebentar, saya kemarin kayaknya saya buat gambar sebentar. Mudah-mudahan ada ya. Saya buat gambarnya kalau nggak salah. Bentar. Nah ya. Mudah-mudahan masih ada. Jadi formasi untuk 4 orang. Oh, bukan di sini, maaf ya.
Iya. Di mana itu? Oh, di HP. Di HP ya, nggak bisa ini ya. Oke lah, intinya seperti ini. Jadi kalau nanti berempat, berarti nanti CGP 1, 2, 3, yang 4 sementara berarti kan off ya, istirahat begitu kan gampangnya. Atau misalnya mau menjadi pengamat juga nggak apa-apa, tetapi tidak berkewajiban untuk mengunggah videonya. Nah gitu ya, boleh mengamati sambil mungkin mempelajari ya. Nanti diputar, intinya bahwa semua mempunyai posisi yang berbeda-beda. Saya yakin Bapak Ibu mudah kan ya. Nanti tinggal, berarti intinya kalau 4 ada satu yang sementara istirahat off gitu. Saya kira itu terkait dengan kesiapan untuk di alur demonstrasi kontekstual. Nah, sedangkan kelompoknya, untuk anggota kelompoknya, ini saya tawarkan terutama ke Bu Devi, kira-kira mau tetap dengan satu jenjang. Karena sebetulnya gini, supervisi akademik itu bisa tidak harus dalam satu jenjang. Jadi kita mengamati karena secara pedagogis itu kan juga semua guru mempunyai kewajiban atau mempunyai keterampilan yang sama gitu ya. Gimana Bu Devi, tetap di TK atau TK-nya ada terus tambah satu dari jenjang yang lain makan. Oh gitu, boleh. Oke, siap ya. Kalau disepakati nanti coba saya tata, saya sampaikan di grup ya, biar waktu kita sekarang ini lebih efektif. Bumul, kenapa kok sedih gitu? Ngantuk Pak. Ngantuk. Kecapean ini. Bapak Ibu ada yang mau akreditasi nggak tanggal 27 sekolahnya? Nggak ada. Tidak Pak. Ada, ya. Sudah kemarin Pak. Sudah kemarin ya. Oke. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Aplaus lagi untuk kita semua, luar biasa. Insya Allah nanti habis isya gitu saya cek apakah rekamannya sudah terkirim. Kalau sudah nanti saya kirimkan, kayaknya Japri ke kelompok, tapi ya Japrinya ke kelompok. Saya kira itu untuk sore hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di sesi elaborasi insya Allah. Kemudian nanti di grup saya akan berikan informasi terkait dengan demonstrasi kontekstual. Semotirang. Kerumpul. Oke, kita tutup. Kita bersyukur untuk kegiatan sore hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, kita akan berganti roomnya untuk kelas 240. Oke, terima kasih.